pemirsa, kembali lagi di UB Lifestyle spesial Idul Adha ya, karena memang kalau ditanya lebaran pasti pada beli baju baru nih, semuanya dengan nuansa baru ya. Begitu juga dengan Ijakfroom ya. Jadi pemirsa buruan ya beli sekarang juga. Dan tentunya kita masuk ke tema ya, ini ada serba-serbi fashion perayaan Idul Adha. Mungkin pemirsa di rumah dan juga sebelum Idul Adha sudah merancang-rancang, wah ini harus beli warna ini nih bajunya biar tidak sama dengan lebaran tahun lalu. Nah, menurut Bang Khairul sendiri nih ya, menurut Abang ini sebenarnya fashion apa sih yang harus dipakai pada saat lebaran? Iya, nah jadi kalau fashion lebaran Idul Adha itu kan identik dengan musim haji kan. Iya. Kalau musim haji itu kan ada baju ihram dan ada puncak haji itu kan ada tawaf ya. Iya. Nah di baju tawaf orang pakai ihram itu identik dengan putih. Nah, jadi identiknya lebaran haji ini dengan pakaian putih-putih sebenarnya. Tapi ada juga orang yang memakai konsep di luar bahan putih. Tapi kalau dari Ijakfroom sendiri tetap mengambil tema lebaran haji ini dengan haji, dengan ibadah haji, dan kita menuasakan dengan putih atau biasa kalau nggak baju putih atau dengan baju broken white gitu. Iya, jadi nggak jauh-jauh dari warna putih ya. Karena suci kan. Suci, terus juga haji, lebaran haji ada banget. Tentunya fashion apa sih yang paling banyak disukai oleh masyarakat Aceh khususnya? Ya, kalau momen Idul Adha ini tetap ada sarung, ada juga kain sarung. Kalau baju mungkin tidak begitu ini ya, karena budaya membeli baju itu kan lebaran puasa. Kalau lebaran haji itu kan budaya lebih ibadahnya kalau haji dan kurban kan, misalnya potong hewan kurban dan segala macam. Tapi bagi kalangan milenial dia juga nggak mau ketinggalan bergaya untuk berkurban ya. Jadi tetap aja sarung yang modern dan kontemporer dengan identik dengan warna BW atau warna putih itu tetap jadi pilihan. Iya, jadi memang apalagi masyarakat Aceh pas baru pulang kurban ya kan, habis sholat Idul Adha gitu kan langsung deh ya coba pakai kain sarung apalagi warna putih. Itu juga bisa jadi salah satu fashion gitu. Nah, untuk Ijakfroom sendiri atau kain sarung ini menjadi salah satu fashion yang ada nggak sih pada saat Idul Adha ini sendiri? Atau kita Idul Adha pakai kain sarung, setelah Idul Adha pakai celana lagi? Tergantung orangnya juga sih. Harus ada atau boleh nggak sih nggak pakai kain sarung? Boleh. Saya nggak boleh bilang nggak boleh, tapi minimal tuh di hari pertama lebaran tuh waktu sholat itu pasti identik semua laki-laki itu kan pakai kain sarung itu lebih afdal. Apakah warna putih, warna hitam segala macam tetap dia berkain sarung karena ada budaya itu. Ya. Tapi ada juga yang suka memakai celana dan segala macam, dan itu nggak bisa kita nggak bisa prediksi dan nggak bisa menyalahkan kan masyarakatnya. Karena itu fashion ya. Iya, salah satu fashion. Tapi ternyata Ijakfroom juga punya dong kain sarung celana gitu. Ada tetap ada juga yang kain sarung celana warna putih ada juga kita. Ya. Oke, berarti nggak ada salahnya dong mau pakai celana, mau pakai boleh. Tetap ada bahan sarungnya juga. Ada, kan? Dia tampilannya tetap seperti kain sarung dari depan, tapi dari belakangnya kelihatan seperti celana. Ya, lebih fleksibel sih. Kalau untuk memotong kurban dengan celana sarung juga oke, nggak apa-apa. Ya. Jadi nggak ribet juga. Iya, benar. Dimana aja, kapanpun dan dimanapun coba deh, apalagi ada fashion terbaru juga ya kain sarung plus celana gitu. Benar. Nggak benar-benar celana tapi ada kain sarung gitu. Benar. Dan tentunya untuk fashion sendiri nih tiap tahun itu ada berbeda nggak sih, berbeda-beda tiap tahunnya gitu? Iya, nah jadi kita ada di Indonesia ini kan ada trend forecasting namanya. Ada trend forecasting tuh biasanya Indonesian Fashion Chamber tuh bekerja sama dengan Backcraft. Dia membuat buku trend forecasting. Trend forecasting itu kan jadi ada acuan tren mode dunia kan. Kalau dari dunia misal dari Europe, dari Paris atau dari New York ada prediksi warna model untuk yang akan datang. Di Indonesia juga seperti itu. Biasanya itu akhir-akhir tahun ada trend forecasting kan. Saya juga desainer yang tergabung dengan Indonesian Fashion Chamber. Saya kebagian info itu. Misalnya tren tahun depannya warna apa gitu, warna ini. Dan kita ambil dengan karakteristik kita. Kalau karakteristik kita kan, kalau Ijakfroom ini dan hitam putih gitu kan, hitam putih. Walaupun tren forecasting tahun depan pink, saya nggak mungkin ngangkat pink gitu. Paling saya ngangkat yang berkaitan dengan hitam putih, grey atau BW-nya gitu. Saya ngangkat tuh. Dan tetap kita
kita combine dengan kearifan lokal. Nah, jadi setiap tahun itu kita rilis warna-warna terbaru atau motif terbaru di 1 minggu atau 2 minggu sebelum bulan puasa lah, kita rilis yang baru ya. Nah, untuk tahun ini sendiri apa ini? Tahun ini kita udah mempersiapkan dari tahun lalu sebenarnya, dari akhir tahun lalu sebelum pandemi ini isunya kuat sekali karena isu tahun lalu kan ganja for medis ya, isu ganja untuk medis, dan itu udah masuk dibahas di DPR, udah coba dikaji di kalangan istana juga, tapi untuk medis bukan untuk drug. Dan saya mengambil isu itu, apalagi kan dari Aceh, Jakpro dari Aceh. Kalau isu ganja itu dinaikkan dari Aceh, itu seksi sekali. Tapi banyak dan sebelumnya sudah ada pengrajin dari Jawa batik dan membatik motif ganja, cuman nggak begitu booming lah, karena kan ganja tidak ada di Jawa kan, tapi ada di Aceh. Dan tahun ini kita coba angkat, kita komit dengan ganja, tapi untuk medis, motif ganja, tapi kita coba redesign dengan sangat minimalis, ada unsur keacehannya. Aku nanti bisa dilihat, ada foto ini mungkin. Nah, jadi dan ini sangat digemari oleh kalangan muda, karena pangsa pasar saya pria muda 20-40 tahun. Saya bidikannya itu, nggak keluar dari itu. Dan ini sangat diterima. Ada yang limited seri malah cepat sold out, 3-4 hari udah sold out. Ya. Wow, jadi motif terbaru ya dari Jakpro tahun ini adalah ganja. Ganja. Keren banget ya. Ya. Mungkin nanti bisa ditunjukin juga ya. Boleh, Boleh. Motifnya itu seperti apa sih? Baik. Di lifestyle spesial Idul Adha ini banyak juga hal-hal unik ya. Ya. Dan tentunya diangkat dengan tema yang juga cukup menarik. Tadi ada serba-serbi fashion perayaan Idul Adha, di mana Jakpro ini mengeluarkan fashion di tahun ini adalah dengan bentuk ganja. Tentunya banyak juga diterima ya. Sangat diterima ya. Tapi sejauh ini memang pemuda-pemuda Aceh ini selalu melihat motif-motif yang ada di Jakpro itu sendiri ya. Jadi kalau yang limited story itu kan jadi barang yang ditunggu. Iya. Karena saya rilisnya, saya melindungi prestisius konsumen saya. Saya rilisnya nggak kalau saya bilang limited story, nggak mungkin saya rilis 1000 pieces. Limited story paling 40-50 pieces. Dan itu kalau telat aja udah nggak kebagian, banyak yang datang, saya nggak kebagian, saya nggak bisa produksi lagi karena saya menjaga komitmen itu kan. Nah, dari segi bisnis sebenarnya rugi gitu, karena permintaan ada, kita nggak mau supply kan, rugi kan. Di mana-mana orang nyari, udah ada permintaan, kita supply sebanyak-banyaknya. Tapi di satu sisi saya harus juga melindungi konsumen saya dari prestisius itu. Ya. Iya, jadi memang sangat-sangat terbatas ya. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Benar. Jadi itu Jakpro juga cukup luar biasa ya, dimana ketika memproduksi ya kalau edisinya segini ya udah segini. Udah, benar. Misalnya ada pesan lagi ya stop gitu ya. Ya. Jadi next nanti mungkin akan ada produksi lagi atau emang udah benar-benar Udah stop? habis. Yang seri limited serinya udah kita komit. Iya, Ya. wow, sangat-sangat berkomitmen Ya. sekali ya di Jakpro ini. Dan tentunya pemirsa, ya masih di UB Lifestyle Special Idul Adha. Nanti kita akan kembali lagi dengan berbagai macam tips fashion apa sih yang ada di Jakpro. Kalau kita jangan kemana-mana, tetap di UB Lifestyle Special Idul Adha.